Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Khairunisa dengan NIM 2100070 akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah karya tulis ilmiah dengan judul Analisis Kebutuhan Ruang Kelas Sekolah Dasar berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Analisis ini berangkat dari ketidaksesuaian jumlah ruang kelas dan rombongan belajar yang dapat menghambat efisiensi pembelajaran. Situasi ini memaksa penggunaan dua shift dan berpotensi berdampak pada program pendidikan dasar. Oleh karena itu, dengan melakukan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah, penelitian ini bertujuan memberikan dasar yang akurat untuk perencanaan ruang kelas sekolah dasar di Kota Cirebon. Tujuannya adalah memastikan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, efektif, dan efisien, dan mengatasi ketidaksesuaian yang dapat muncul akibat perubahan jumlah siswa di masa depan. Selanjutnya yaitu batasan dan rumusan masalah. Fokus penelitian ini hanya pada kebutuhan ruang kelas sekolah dasar di Kota Cirebon berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah pada tahun 2023 sampai tahun 2028. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama adalah berapa proyeksi jumlah penduduk di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Yang kedua, berapa proyeksi penduduk usia sekolah di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Yang ketiga, berapa proyeksi jumlah pertumbuhan peserta didik sekolah dasar tiap tingkat di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028? Dan yang keempat, berapa proyeksi jumlah kebutuhan ruang kelas sekolah dasar di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028? Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan ruang kelas sekolah dasar di Kota Cirebon berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah di tahun 2023 sampai tahun 2028. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengetahui proyeksi jumlah penduduk di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Yang kedua, mengetahui proyeksi jumlah penduduk usia sekolah di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Yang ketiga, mengetahui proyeksi jumlah pertumbuhan peserta didik sekolah dasar tiap tingkat di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Dan yang keempat, mengetahui proyeksi jumlah kebutuhan ruang kelas sekolah dasar di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Manfaat penelitian. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu administrasi pendidikan, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Secara praktis, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan. Bagi lembaga yang diteliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Bab 2. Kajian pustaka. Landasan teori. Yang pertama, perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses penyusunan serangkaian kebijakan pendidikan untuk mengendalikan masa depan sektor pendidikan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Yang kedua, social demand approach dalam perencanaan pendidikan. Social demand approach adalah cara melihat permintaan pendidikan sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan ruang kelas. Analisis kebutuhan ruang kelas sekolah dasar adalah proses untuk menentukan jumlah, ukuran, dan fasilitas ruang kelas yang diperlukan untuk mendukung pendidikan anak-anak di tingkat dasar. Yang keempat, proyeksi penduduk. Untuk melakukan perhitungan laju pertumbuhan penduduk, diperlukan data penduduk yang mencakup periode minimal 2 tahun. Semakin banyak data yang tersedia, maka proyeksi pertumbuhan penduduk yang dihasilkan akan lebih akurat. Yang kelima, proyeksi peserta didik. Untuk menyusun proyeksi siswa setiap tahunnya dihitung dengan menggunakan angka pertumbuhan, sehingga diperoleh proyeksi hingga tahun yang dituju. Penelitian terdahulu. Penelitian ini didukung oleh 8 penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka pikir yang menjadi dasar pada penelitian ini yaitu Permendiknas nomor 24 tahun 2007 mengenai jumlah rasio kelas dan rombongan belajar 1:1. Inputnya, data jumlah penduduk, data jumlah peserta didik yang terdaftar di sekolah dasar, dan data jumlah rombongan belajar dan kelas existing. Selanjutnya proses. Proyeksi jumlah penduduk, proyeksi jumlah penduduk usia sekolah, dan proyeksi jumlah pertumbuhan peserta didik sekolah dasar tiap tingkat. Yang terakhir output, proyeksi kebutuhan ruang kelas sesuai dengan SNP atau Standar Nasional Pendidikan, yang menjadi feedbacknya adalah penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas yang rusak. Bab 3. Metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif dan lokasi penelitiannya di Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan Disduk Capil Kota Cirebon. Responden penelitian pada penelitian ini yaitu bagian pembinaan dan pengembangan sekolah dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan bagian pencatatan kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Selanjutnya teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis datanya, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Definisi operasional dalam penelitian ini, analisis kebutuhan ruang kelas sekolah dasar adalah proses untuk menentukan jumlah, ukuran, dan fasilitas ruang kelas yang diperlukan untuk mendukung pendidikan anak-anak di tingkat dasar. Ini melibatkan berbagai faktor seperti jumlah siswa, perkiraan pertumbuhan, populasi, kondisi fisik, bangunan, standar pedagogis, dan kebutuhan khusus siswa. Kisi-kisi penelitian. Di sini ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana proyeksi pertumbuhan penduduk di Kota Cirebon tahun 2018 sampai tahun 2022? Dengan ada 6 subpertanyaan. Dan kemudian kebutuhan datanya yaitu data proyeksi pertumbuhan penduduk, data jumlah penduduk, dan data proyeksi penduduk tiap kelompok usia Kota Cirebon tahun 2018 sampai tahun 2022. Selanjutnya responden wawancaranya yaitu kepala atau staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diamati atau diobservasi, dan yang terakhir ada studi dokumentasi. Beberapa data yang perlu dianalisis untuk penelitian ini tercantum pada tabel. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian, bagaimana proyeksi kebutuhan ruang kelas sekolah dasar di Kota Cirebon tahun 2018 sampai tahun 2022? Dengan ada 5 subpertanyaan penelitian, kemudian ada data yang diteliti, ada data mengenai kondisi ruang kelas yang rusak dan proses pengelompokannya, ada data kebutuhan ruang kelas, dan juga data mengenai proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas yang rusak dan kurang. Dengan responden penelitiannya yaitu kepala atau staf Dinas Pendidikan. Kemudian observasi atau pengamatan yang harus diamati dalam analisis ini ada beberapa hal, yaitu observasi langsung terhadap kondisi ruang kelas yang rusak, kemudian pengamatan terhadap proses pengelompokan ruang kelas yang rusak, dan juga pengamatan terhadap proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas. Kemudian ada studi dokumentasi, yaitu data mengenai kondisi dan kapasitas ruang kelas, kemudian dokumen perencanaan kebutuhan ruang kelas sekolah-sekolah. Selanjutnya ada dokumen mengenai proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, dan yang terakhir ada data proyeksi jumlah rombongan belajar dan ruang kelas existing dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Instrumen penelitian. Di sini ada pertanyaan penelitian dan subpertanyaan penelitian dan juga ada item pertanyaan. Selanjutnya pedoman pengamatan. Ada beberapa hal yang perlu diamati dalam penelitian ini yang tercatat pada tabel berikut. Kemudian pedoman studi dokumen. Beberapa dokumen yang perlu dianalisis dalam penelitian ini tercatat dalam tabel berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa penelitian Anda perlu dilakukan? Apa urgensinya? Penelitian ini penting karena perbedaan antara jumlah ruang kelas dan pertumbuhan siswa dapat menghambat efisiensi pembelajaran. Dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terduga, penelitian ini mendesak untuk merencanakan pengelolaan ruang kelas sekolah dasar agar dapat mengakomodasi jumlah siswa yang semakin bertambah setiap tahunnya. Pertanyaan kedua, jelaskan manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini bermanfaat untuk perencanaan pendidikan yang optimal, bermanfaat juga untuk antisipasi perubahan kebutuhan, dan untuk mengefisiensi pengelolaan sumber daya. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu apa yang menjadi fokus penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada analisis kebutuhan ruang kelas sekolah dasar di Kota Cirebon berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah pada tahun 2023 sampai tahun 2028, dan juga untuk mengevaluasi apakah infrastruktur pendidikan saat ini dapat mengakomodasi jumlah siswa yang diperkirakan akan bertambah. Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengolah hasil penelitian? Dalam penelitian ini menggunakan metode mathematical equations approach atau
perencanaan matematis, merujuk pada penelitian Meyanti 2022. Untuk mengelola data dalam penelitian ini, rumus yang digunakan adalah yang pertama, metode perahu multiplier untuk memecah penduduk usia 5 tahunan menjadi usia tahunan. Yang kedua ada rumus laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga ada rumus proyeksi penduduk. Yang keempat, rumus penghitung angka penyerapan kasar. Yang kelima, rumus proyeksi siswa baru berdasarkan angka penyerapan kasar. Dan rumus yang terakhir yaitu rumus siswa berdasarkan komposisi setiap kelas berdasarkan metode arus siswa atau flow rate.